Kisah ini berawal dari seorang menteri di sebuah negeri yang diberi tanggung jawab besar untuk mengurus kebutuhan energi rakyat. Ia memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur distribusi LPG, bahan bakar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Namun, kekuasaan yang dimilikinya justru membuatnya lupa diri. Ia lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya dibandingkan kesejahteraan rakyat. Dengan wewenangnya, ia bermain dalam distribusi LPG, menciptakan kelangkaan buatan demi menaikkan harga. Ia bekerja sama dengan para pengusaha besar, menimbun LPG di gudang-gudang rahasia. Sementara itu, masyarakat kecil harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan satu tabung gas. Tak jarang, mereka pulang dengan tangan hampa karena stok sudah habis. Keluhan demi keluhan datang dari berbagai penjuru negeri. Namun, sang menteri tetap bergeming. Ia bahkan merasa bangga dengan keberhasilannya memonopoli pasar energi. Hasil kejahatannya digunakan untuk memperkaya diri, membeli rumah mewah, kendaraan mahal, dan berlibur ke luar negeri. Di saat yang sama, rakyat semakin menderita. Para pedagang kecil kesulitan berjualan karena tidak ada gas untuk memasak. Para ibu rumah tangga terpaksa menggunakan kayu bakar, sesuatu yang seharusnya sudah jarang terjadi di era modern. Namun, sang menteri tetap menutup telinga dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Suatu hari, ada seorang ulama yang berani menegur sang menteri. Ulama itu berkata bahwa kezaliman yang dilakukan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ada balasan bagi mereka yang menindas rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Namun, sang menteri malah menertawakan peringatan tersebut. Ia menganggap ulama itu hanya ingin mencampuri urusan pemerintah. Tak lama setelah peringatan itu, kejadian aneh mulai terjadi dalam kehidupan sang menteri. Istrinya yang sedang mengandung mengalami mimpi buruk berulang kali. Ia bermimpi melihat bayinya lahir dalam keadaan yang tidak biasa. Namun, setiap kali ia bercerita kepada sang menteri, ia malah dianggap terlalu banyak berpikir. Hari yang dinanti pun tiba. Istri sang menteri melahirkan seorang bayi. Namun, alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat bayi itu. Ia tidak seperti bayi pada umumnya. Wajahnya menyerupai seekor babi. Para dokter dan perawat yang membantu persalinan terkejut dan ketakutan. Berita tentang kejadian ini segera menyebar luas. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan kezaliman sang menteri. Mereka percaya bahwa ini adalah azab dari Tuhan atas ketidakadilan yang telah ia lakukan terhadap rakyat. Keluarga sang menteri pun menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Sang menteri yang sebelumnya angkuh dan tidak peduli kini mulai merasa ketakutan. Ia mencoba mencari penjelasan medis atas kondisi anaknya, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Para dokter pun kebingungan karena tidak ada riwayat kelainan dalam keluarga mereka. Rasa takut dan malu semakin menghantui sang menteri. Ia akhirnya mundur dari jabatannya dengan dalih ingin fokus pada keluarganya. Namun, masyarakat tahu bahwa ia tidak sanggup menghadapi tekanan akibat perbuatannya sendiri. Setelah mengundurkan diri, kehidupan sang menteri berubah drastis. Ia yang dulu hidup bergelimang harta kini lebih banyak menyendiri. Ia bahkan jarang keluar rumah karena takut bertemu orang-orang yang mencibirnya. Sementara itu, istrinya mengalami tekanan mental yang berat.
Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anak yang ia lahirkan memiliki rupa yang tidak biasa. Ia sering menangis dan menyesali perbuatannya serta perbuatan suaminya. Sang menteri akhirnya mulai menyadari bahwa kekuasaan dan harta tidak bisa menyelamatkannya dari hukuman Tuhan. Ia mulai mencari ulama yang dulu pernah memperingatkannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia meminta maaf atas segala kezaliman yang telah ia lakukan. Ulama itu menerimanya dengan lapang dada, tetapi ia mengingatkan bahwa taubat tidak hanya cukup dengan kata-kata. Sang menteri harus memperbaiki kesalahannya dengan membantu rakyat yang dulu ia zalimi. Dengan sisa harta yang ia miliki, sang menteri mulai mendirikan dapur umum dan membantu mereka yang kesulitan mendapatkan LPG. Ia juga mulai berbagi dengan kaum miskin dan yatim piatu. Ia berharap bahwa amalnya bisa menghapus dosa-dosanya di masa lalu. Namun, tidak semua orang bisa melupakan perbuatannya begitu saja. Masih banyak yang membenci dan tidak memaafkannya. Mereka menganggap apa yang menimpa sang menteri adalah balasan yang setimpal. Seiring berjalannya waktu, kondisi anak sang menteri tetap tidak berubah. Ia tumbuh dengan bentuk yang berbeda dari anak-anak lain. Sang menteri dan istrinya terus berusaha menerima kenyataan pahit ini. Meski banyak orang yang mencemooh, ada juga yang mengambil pelajaran dari kisah ini. Mereka sadar bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah segalanya. Kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat pasti akan mendapatkan balasan, cepat atau lambat. Kisah ini menjadi perbincangan di seluruh negeri. Banyak pejabat lain yang mulai takut dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan sang menteri. Ulama yang dulu memperingatkan sang menteri berkata bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertaubat. Namun, tidak semua orang mendapatkan peringatan dengan cara yang sama. Ada yang cukup dengan kata-kata, ada yang harus menerima hukuman di dunia. Sang menteri yang kini sudah bertobat terus berusaha menebus dosanya. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti dulu. Ia lebih memilih hidup sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Meski hidupnya kini jauh berbeda, ada ketenangan dalam hatinya. Ia tidak lagi dihantui oleh keserakahan dan ambisi kekuasaan. Ia hanya berharap bahwa Tuhan mengampuni segala kesalahannya di masa lalu. Kisah ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang diberikan amanah dalam memimpin. Jabatan bukanlah alat untuk menindas rakyat, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil. Rakyat pun belajar untuk lebih kritis terhadap pemimpinnya. Mereka tidak lagi diam ketika melihat ketidakadilan. Mereka percaya bahwa pemimpin yang zalim pasti akan mendapatkan balasannya. Pada akhirnya, kisah sang menteri menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Bahwa kekuasaan dan harta tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Tuhan. Yang tersisa hanyalah amal dan perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Begitulah akhir dari kisah menteri yang lupa diri. Ia harus menanggung akibat dari keserakahannya sendiri. Namun, ia juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Meski sang menteri telah bertobat dan mencoba menebus kesalahannya, bayangan masa lalunya tetap menghantui. Setiap kali ia berjalan di tengah masyarakat, ada saja bisikan dan tatapan sinis yang mengarah padanya. Tidak sedikit yang masih menganggapnya sebagai penyebab penderitaan rakyat di masa lalu.
Di rumah, kondisi anaknya yang tidak normal semakin menjadi ujian berat. Setiap kali ia menatap wajah anaknya, ia teringat pada kezaliman yang pernah ia lakukan. Sang istri pun semakin tenggelam dalam kesedihan dan merasa terasing dari kehidupan sosial. Ia tidak sanggup menghadapi pandangan orang-orang terhadap anak mereka. Dalam kesendiriannya, sang menteri mulai semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menghabiskan waktu dengan beribadah dan meminta ampun atas segala kesalahannya. Ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani sekarang adalah bagian dari hukuman yang harus diterima dengan ikhlas. Namun, ujian demi ujian terus datang. Beberapa mantan rekan bisnisnya yang dulu ikut menikmati hasil kejahatannya mulai menjauhinya. Mereka takut ikut terseret dalam skandal yang kini menjadi aib di negeri itu. Sang menteri benar-benar merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu bersamanya. Meski demikian, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Ia mendirikan yayasan yang membantu orang miskin mendapatkan akses LPG dengan harga murah. Ia juga banyak berdonasi untuk anak-anak yatim dan kaum duafa, berharap amalnya bisa menjadi penebus dosa-dosanya. Namun, tidak semua orang menerima perubahannya dengan mudah. Ada yang menganggapnya hanya mencari simpati agar diterima kembali dalam masyarakat. Ada juga yang mengira bahwa ia masih menyimpan harta haram yang belum dikembalikan sepenuhnya. Setiap malam, sang menteri sering terbangun dengan perasaan gelisah. Ia bermimpi melihat orang-orang yang pernah ia zalimi datang menghampirinya dengan wajah penuh penderitaan. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan sering merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas. Sang istri yang juga mengalami beban berat akhirnya jatuh sakit. Ia tidak sanggup menghadapi tekanan mental yang begitu besar. Hari demi hari, tubuhnya semakin lemah, dan ia lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Melihat kondisi istrinya, sang menteri merasa semakin bersalah. Ia mencoba menghibur dan menyemangatinya, tetapi luka di hati sang istri terlalu dalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka di masa lalu. Dalam keputusasaan, sang menteri kembali menemui ulama yang dulu pernah memperingatkannya. Kali ini, ia datang dengan penuh penyesalan dan meminta bimbingan agar bisa benar-benar kembali ke jalan yang benar. Ulama itu menyambutnya dengan hati terbuka. Ia mengatakan bahwa taubat sejati bukan hanya tentang menyesali perbuatan, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan yang nyata. Ia menasihati sang menteri untuk tetap sabar dan terus melakukan kebaikan, meskipun masih banyak orang yang meragukannya. Sang menteri pun berusaha lebih keras untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Ia tidak lagi menghindari masyarakat, tetapi justru mendekati mereka dengan penuh ketulusan. Ia membantu mereka tanpa pamrih dan tidak lagi mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu hari, ia mendapati anaknya mengalami gangguan kesehatan yang serius. Para dokter bingung dengan kondisi anak itu karena tidak ada diagnosa yang jelas. Sang menteri dan istrinya semakin dirundung kesedihan. Di tengah rasa putus asa, sang istri akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk menebus kesalahan mereka. Ia mengusulkan agar mereka menjual semua sisa harta yang mereka miliki dan menggunakannya untuk membantu rakyat. Meskipun berat, sang menteri setuju dengan usulan itu.
Ia mulai menjual properti dan aset yang dulu ia kumpulkan dengan cara yang tidak benar. Hasilnya ia gunakan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Mereka mulai melihat kesungguhan sang menteri dalam menebus kesalahannya. Meski masih ada yang meragukan, perlahan-lahan kepercayaan masyarakat mulai kembali. Di sisi lain, kondisi anak mereka tetap menjadi misteri. Meskipun ia dirawat dengan baik, tidak ada tanda-tanda perubahan dalam keadaannya. Namun, sang menteri dan istrinya mulai belajar menerima kenyataan dengan lapang dada. Mereka menyadari bahwa anak mereka bukanlah hukuman, tetapi ujian yang harus diterima dengan ikhlas. Mereka mulai mencintai anak itu tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Perlahan-lahan, beban yang mereka rasakan mulai berkurang. Meski hidup mereka tidak lagi seperti dulu, ada kedamaian yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tidak lagi mengejar harta dan kekuasaan, tetapi lebih fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan lebih bermakna. Kisah sang menteri akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Para pejabat dan pemimpin negeri itu mulai lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Mereka sadar bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, dan kezaliman pasti akan mendapatkan balasannya. Rakyat pun semakin kritis terhadap pemerintah. Mereka tidak lagi mudah tertipu oleh janji manis para pemimpin. Mereka belajar bahwa keadilan harus diperjuangkan agar tidak ada lagi orang yang menderita seperti yang pernah mereka alami. Waktu terus berlalu, dan sang menteri menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, tetapi hanya berharap mendapatkan ampunan dari Tuhan. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, asalkan mau benar-benar bertobat. Meskipun anaknya tetap berbeda, ia tidak lagi merasa malu. Ia justru melihat anak itu sebagai pengingat agar tidak pernah lagi tergoda oleh keserakahan. Ia berjanji akan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayatnya. Begitulah akhir dari perjalanan seorang menteri yang pernah lupa diri. Dari seorang yang angkuh dan zalim, ia berubah menjadi seseorang yang rendah hati dan penuh penyesalan. Ia belajar bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan hidup yang bermakna adalah ketika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain.